Para peserta pelatihan modernisasi irigasi, selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ini kali pertama saya, berbicara di dalam pelatihan, ini tepat waktu ini Mas Batara. Betul-betul jam 8 ini luar biasa nih. Kita berikan aplaus untuk Mas Batara dan kita semua. Maksud saya, tepat waktu itu biasanya saya malah maju, jadi jam 8 kurang seperempat sudah mulai. Enggak, bercanda aja ya. Baik, terima kasih, ini kelihatannya segar bugar semua, semangat semua. Kita akan mengadres, kita akan berbicara, kita akan mengulas, kita akan mengulik masalah refreshing perencanaan irigasi. Jadi perencanaan irigasi saya yakinnya bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak semua ini sudah hafal di luar kepala. Ada yang dari irigasi di sini? Dari PPK irigasi atau dari subdit irigasi atau staf irigasi? Ada? Ada, berarti tugas saya menjadi ringan ini. Nah, di dalam refreshing perencanaan irigasi ini, kok susah lagi Mas? Ini tujuan pembelajarannya sebetulnya begini. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semua akan berkenalan dengan modernisasi irigasi. Nah, untuk itu ini sebagai pengantar saja ini. Jadi pengantar saja, ada perencanaan irigasi, ada perancangan irigasi, dan ada jaringan irigasi. Kita sekedar refreshing saja. Itu semuanya nanti adalah dalam rangka mengantarkan ibu-ibu bapak semua untuk mendalami modernisasi irigasi, yang tentunya akan dibawakan oleh para ahlinya. Saya lanjut. Nah, materi pokoknya ini ada dua. Yang pertama adalah jaringan irigasi. Yang kedua adalah perencanaan irigasi dan perancangan irigasi. Kalau dulu itu perencanaan irigasi itu istilahnya perencanaan umum. Kalau perancangan itu istilahnya perencanaan teknis. Tapi sekarang di modul-modul kita ini, modul-modul BPSDM, itu bahasanya, istilahnya, terminologinya, perencanaan umum menjadi perencanaan teknis menjadi perancangan. Nah, ini hanya sekadar istilah saja ya. Saya lanjut, yang pertama kita jaringan irigasi. Nah, ini adalah standar atau kriteria perencanaan irigasi yang kita jadikan acuan untuk perancangan maupun juga untuk perencanaan. Jadi KP ini. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah hafal ini KP irigasi ini? Sudah pernah lihat? Sudah. Bukunya masih bersih, masih bagus atau sudah lecek? Ayo, yang sudah lecek siapa? Tunjuk jari. Bukunya yang sudah lecek siapa ini? Kalau sudah lecek berarti ibu-ibu dan bapak-bapak selalu membuka-buka itu. Jadi di dalam perencanaan maupun perancangan sudah mengacu kepada KP irigasi itu. Nah, itu tandanya adalah apa? Bukunya lecek. Nanti sampai di rumah, sampai di kantor buka, lihat lagi nih, KP saya sudah lecek atau masih bagus. Kalau masih bagus, berarti jarang dibuka. Kira-kira begitu ya. Itu KP itu ada 9 itu, ada 9 KP. Nah, untuk KP 01 itu diberi nomor 01, 02, 3 sampai 09. 01 adalah perencanaan jaringan irigasi, bangunan utama, saluran, dan seterusnya. Dan selanjutnya saya hanya merekomendasikan bila mana nanti ibu-ibu dan bapak-bapak semua merancang atau merencanakan irigasi, aculah KP ini. Supaya apa? Supaya mudah. Bahwa ternyata untuk merencanakan saluran itu begini toh aturannya, hitungannya seperti ini, kan begitu. Tidak usah mikir sendiri, tidak usah membuka-buka lagi buku-buku kuliah yang dulu, cukup mengacu ke sini saja selesai. Ya, oke. Kemudian yang materi pokok A ya, materi pokok A ini jaringan irigasi. Apa sih jaringan itu? Ya, ini kita bisa baca di sini. Jaringan irigasi adalah itu, ada saluran, ada bangunan, ada
bangunan pelengkapnya. Jadi ada kesatuan ya, kesatuan saluran, bangunan pelengkap yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Itu yang saya tebel itu, seperti saluran, itu nanti ada di dalam KP itu apa sih saluran. Bangunan itu apa? Itu ada penjelasannya. Bangunan pelengkap itu apa? Nah, itu. Demikian juga penyediaan air irigasi itu apa sih? Pembagian air irigasi itu apa? Pemberian air irigasi apa? Penggunaan air irigasi apa? Itu semuanya nanti ada penjelasannya. Oke, coba. Nah, untuk menjelaskan, memang saya berdirinya di sini aja ya. Untuk menjelaskan ini, dengan satu gambar ini sebetulnya sudah bisa mewakili apa tadi yang penjelasan kalau ditulis itu banyak sekali. Ini adalah gambar jaringan irigasi. Nah, di dalam jaringan irigasi, ini di sini ini ada yang disebut, kok agak angel ya. Saya boleh ya di sini aja ya. Mas Batara ini enggak apa-apa kan? Ini kan saya kira ibu-ibu bapak-bapak semua sudah hafal, ini adalah bendung. Ya toh? Ini sungai, ini bendung, ini ada saluran primer, terus kemudian ada sekunder, ada tersier, terus kemudian apa ini? Ini ada bangunan-bangunan, terus kemudian ada skema-skema ya. Bendung itu di situ itu yang kita sebut headworks. Headworks itu apa sih? Headworks itu adalah suatu bangunan di mana air untuk irigasi itu diambil, air irigasi itu disediakan, itu namanya headworks. Itu di situ ya. Nah, terus kemudian jaringan pembawa itu apa? Jaringan pembawa itu bisa saluran primer di sini, bisa saluran sekunder kan begitu, bisa juga yang tersier itu jaringan pembawa. Jaringan pembawa itu adalah yang membawa air untuk didistribusikan kan gitu ya. Jadi kalau bendung ini fungsinya adalah untuk menangkap air, meninggikan muka air ya, supaya bisa didistribusikan. Lah, pendistribusiannya melalui jaringan pembawa. Oke. Nah, jaringan pembawa ini kemudian kita bagi, ada saluran primernya, ada saluran mana ini saluran tersiernya itu. Nah, kita tentunya di dalam membawakan air itu ada bangunan-bangunan untuk membagi tadi. Jadi bangunan bagi itu apa? Ini contohnya bangunan, ini bagi sadap, ini bangunan bagi. Bangunan bagi ada saluran primer, terus kemudian dibagi ke sekunder. Itu namanya di sini ada bangunan bagi. Nah, namun ada juga yang disebut bangunan bagi sadap. Bangunan bagi sadap itu apa? Ya ini ada saluran primer, air dibagi ke sekunder 1, sekunder 2, dan kemudian disadap. Disadap itu diambil ke tersier, itu sadap. Jadi kalau tersier itu menyadap. Seperti kita menyadap apa ya? Kita seperti menyadap karet ya. Menyadap karet itu kan ada yang diambil gitu kan. Ada getah karet yang diambil, nah, ini sama. Jadi tersier di sini adalah menyadap, itu mengambil air dari sini langsung ke sawah maksudnya ya. Kalau sekunder-sekunder itu belum langsung ke sawah, tapi kalau tersier itu adalah langsung ke sawah. Itu adalah namanya bangunan bagi sadap. Di samping membagi itu bisa dari primer ke sekunder-sekunder, bisa primer ke primer sekunder. Kalau sadap itu mengambil air melalui tersier, langsung diberikan ke sawah, itu bangunan sadap. Kira-kira seperti itu. Jadi headwork sudah, jaringan pembawa sudah, petak tersier lah, ini adalah petak-petak tersier ya, petak-petak tersiernya adalah di sini. Terus kemudian ini ada sistem pembuang itu ada saluran drainase pembuang utamanya, ada sungainya, ini yang kita sebut sistem. Sistem itu ya tentunya adalah suatu kesatuan daripada subsistem yang fungsinya di sini, sistem pembuang ya adalah membuang air irigasi yang berlebih di sini, dibuang di sini, kemudian dialirkan ke sungai utama ini, sehingga di sini tidak tergenang, dan kalau tidak tergenang itu tentunya padi akan bisa tumbuh dengan baik ya. Di samping itu sistem pembuang itu juga untuk mengalirkan air, mendrain air, membuang air agar air itu tidak masuk ke
jaringan irigasi ini. Sekali lagi ya, jadi jaringan irigasi, sawah-sawah, petak tersier itu apabila kebanyakan air, itu nanti juga padi-padinya akan mati. Jadi memang air itu harus pas, harus cukup begitu ya. Pas, cukup, tidak kurang dan tidak berlebih. Kalau kurang tentunya nanti ya sama kan, kita kalau konsumsi kurang juga enggak sehat, kita berlebih makan pun juga tidak sehat. Itu sama persis dengan padi itu. Nah, kemudian tadi ada pemberian air. Ada yang namanya penyediaan air, ada yang namanya pembagian air, ada yang namanya pemberian air, dan ada yang namanya penggunaan air ini. Ini istilah-istilah ini juga ada pengertiannya. Jadi penyediaan air itu ada di bendung sini, Jadi ini ada suatu daerah irigasi, berapa sih luasnya, berapa air yang harus disediakan, itu dihitungnya di sini, di bendung itu. Misalnya ini ada berapa 3.000 hektar, itu angka keramat kita kan 3.000 hektar. Artinya apa? Bahwa di atas 3.000 hektar itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi. Izin Pak, nama saya Mulyadi, nomor absen 24 kalau yang terbaru kalau nggak salah. Mungkin masih berhubungan dengan Mbak tadi terkait dengan pemanfaatan saluran pembuang Pak. Perlu kami akui juga bahwa di tempat kami pun sama, pembuang itu kadang menjadi anak tiri Pak, jarang diperhatikan gitu. Terus kaitannya dengan strategi yang kemarin Bapak sampaikan melalui ICID itu adalah recycle irigasi Pak, recycling irrigation. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan pemanfaatan saluran pembuang untuk kaitan dengan strategi yang sudah digariskan juga oleh ICID terkait dengan recycling irrigation. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Mulyadi. Jadi memang salah satu strategi untuk menjawab kelangkaan air di masa mendatang itu adalah air itu di-recycle, baik kuantitas maupun kualitasnya. Kualitasnya misalnya di Puslitbang Air sudah saya lihat itu ada beberapa penelitian bagaimana air-air yang kualitasnya itu tidak seperti air-air yang natural alami, itu di-recycle, digunakan untuk mengairi sawah-sawah, mengairi padi, itu ada teknologi-teknologinya. Nah, adapun untuk recycle yang secara kuantitas tadi yang berasal dari drainase itu juga bisa saja, namun sekali lagi karena kalau kita air-air yang berasal dari bendung tadi, ini kan mudah saja kan kita ngitungnya itu mudah. Oh air yang tersedia segini, kemudian kita bagi segini, terus kita berikan, terus digunakan. Nah ini kalau ada tambahan dari drainase itu, ya tentunya OP-nya menjadi agak lebih rumit, gitu. Tapi prinsipnya bisa, cuman menjadi lebih rumit. Di Sulawesi Utara kalau tidak salah, ada nggak yang berasal dari Sulawesi Utara ya? Daerah irigasi apa dulu namanya Toraut kalau tidak salah. Jadi daerah irigasi Toraut itu bukan Taurat loh ya, bukan Taurat Zabur itu bukan, tapi Toraut. Jadi ini ada bendung, ini ada saluran induk, primer, pembawa, ini ada sungai-sungai yang masuk. Jadi sama seperti itu, dia ada supply, tapi supply-nya adalah dari sungai-sungai. Nah ini tentunya OP-nya yang tidak mudah. Karena untuk debit yang tersedia itu tidak sesederhana apabila ada bendung, ada catchment area, ada catatan hidrologinya, kita tinggal dari satu sumber ini dari banyak sumber. Tapi prinsipnya bisa, namun konsekuensinya adalah OP-nya menjadi tidak mudah. Begitu Pak Mulyadi. Baik, silakan yang lain apabila masih ada yang ingin share pengalamannya. Masukan tentang subak ini Mbak Loh Komangin. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Loh Komangin Adnyani dari BWS Bali Penida. Mungkin saya sharing Pak. Di Bali ini kita memiliki 9 DI.
Kemudian kami juga terdapat subak-subak. Nama DI-nya apa Mbak Loh Komang? Ada 9 DI, yaitu DI Das Ayung, DI Das Pakerisan, Petanu, OS, Unda, Sabe, dan Pakerisan. Ya, ya. Kemudian di dalam DI ini kita terdapat subak-subak, dan subak itu sendiri telah memiliki aturan. Betul. Atau yang disebut awik-awik. Awik-awik ya? Iya, awik-awik. Bukan Andi Arwik ya? Awik-awik ini. Kadang subak itu sendiri, kami memiliki permasalahan, subak itu sendiri kadang tidak mengikuti neraca air atau alokasi air yang sudah kita hitung dari balai. Mereka memiliki aturan sendiri dan memiliki hari tersendiri untuk melakukan pengolahan lahan atau penanaman bibit, seperti itu. Jadi kadang ada konflik lah di situ antara kekurangan-kekurangan air, padahal kita sudah menganjurkan atau mensosialisasikan untuk alokasi itu sendiri, Pak. Kemudian selanjutnya banyak juga saluran irigasi kita memiliki multifungsi, yaitu sebagai drainase, terutama saluran irigasi di kota-kota. Kemudian pada saat ini, mungkin ini sharing aja, karena musim hujan di Bali yang sangat tinggi, banyak sekali saluran kita yang mengalami sedimentasi, sehingga pembagian air pun tidak lancar di saluran-saluran pembagi tersebut. Tapi kami sudah atasi dengan gotong royong antara Subak dan petugas OP kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Loh Komang ya. Kita di dalam di dalam mengope ya, mengope air irigasi ini, mengope irigasi ini kan ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama adalah kecukupan apa ketercukupan? Kecukupan. Terus kemudian cukup itu artinya begini, bahwa daerah irigasi kita misalnya berapa? Misalnya angka yang mudah itu 3.000 hektar ya. 3.000 hektar ini cukup mendapatkan air. Cukup mendapatkan air itu misalnya air yang tersedia itu paling tidak harus 3.000 liter per detik, kan begitu, untuk bisa mencukupi air ini. Nah, apabila air tidak cukup bagaimana? Nah, ini air tidak cukup, itu ada teknik-tekniknya kan? Ada teknik-tekniknya yang kita sebut dengan cara golongan, ya kan? Dengan cara giliran, kan begitu. Jadi supaya apa? Misalnya airnya ternyata tidak ada 3.000 liter per detik, airnya hanya ada 2.000 liter per detik. Nah, kita bagi golongan. Misalnya 2 golongan atau 3 golongan. Golongan pertama dulu misalnya 1.000 hektar kita beri air. Golongan setelah airnya itu debit puncaknya terlampaui, baru golongan kedua, kemudian baru golongan ketiga. Lah ini harapannya debit puncaknya itu maksimum hanya 2.000 liter per detik per hektar, tidak sampai tidak sampai 3.000 liter per detik per hektar. Maksudnya begini, kalau 3.000 hektar itu kita beri air langsung bersama-sama serentak, itu kan debit puncaknya misalnya 3.000 liter kan per detik. Tapi kalau kita bagi 3 golongan di mana tidak serentak, ini dulu golongan A dulu, kemudian golongan B, golongan C. Golongan A ini maksimum kan 1.000 liter per detik. Terus kemudian setelah puncak atau sebelum puncak disusul golongan B, sehingga puncak-puncaknya itu bisa tidak menjadi satu gitu loh. Jadi kalau kita mulai tepat pukul 10.30 sampai nanti pukul 12 kita break isoma sampai jam 13.00. Kita lanjut lagi 13.00 sampai jam 13.45. Baik, mempersingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sehat-sehat semua, Bapak Ibu? Lengkap ini 34 ya? Masih ada ke belakang. Materi sekarang adalah refreshing tentang operasi dan pemeliharaan. Ini materi paling ringan, namanya aja refreshing. Kalau refreshing kan normalnya ke gunung, ya, ke laut, pantai, mungkin ke sawah, ya. Kalau di Bali indah sekali sawahnya, kalau di sini bisa di Batu dan lainnya. Kalau ini refreshingnya mengenai OP. Kalau namanya refreshing ya pernah dulu di OP, sekarang ingat lagi supaya fresh. Untuk peserta di sini yang sebelumnya atau sekarang masih di OP, ada? Mas Mul, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, yang lainnya berarti belum pernah. Enggak apa-apa, ya. Tidak mungkin Bapak di tempat situ suatu saat ke OP juga. Begitu juga yang OP nanti suatu saat juga pindah tempat lain, ya. Jadi sama-sama orang SDA harus tahu semuanya yang terkait dengan sumber daya air. Nah, sekarang saya bagian membawakan refreshing tentang OP, irigasi, ya. OP irigasi yang dimaksud irigasi permukaan di sini. Ya, karena inland dengan modernisasi irigasi yang masih irigasi permukaan, belum ke rawa. Belum ke rawa, ya. Jadi kita santai saja, saya akan bawakan ini. Apabila nanti di perjalanan ada yang perlu diskusikan, silahkan saja. Rencananya saya 2 materi sebelum break ini untuk penjelasan di sini. Nanti setelah istirahat kita bisa diskusi dan ada kuesioner ringan. Kuesioner ringan, ya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman refreshing ini, termasuk untuk mengetahui introspeksi untuk saya, apakah materi yang saya sampaikan ini ada yang nyantol apa tidak. Ya mudah-mudahan nyantol lah, mosok gak blas. Ya mudah-mudahan. Ini yang gampang-gampang saja ya, tentang OP ini. OP itu open-open, jadi kalau bahasa Jawa open-open ya ngurusi sesuatu. Nah kalau ini ngurusi irigasi, jadi yang PCPA sudah bangun, rehab, tingkatkan, itu yang ngopeni nanti OP, ujung-ujungnya ke OP. Ya, baik, kalau ini irigasi permukaan, jadi dasar hukumnya adalah Permen PUPR nomor 12 tahun 2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan. Ya. Ini OP kok permennya eksploitasi. Ya, karena dasar pembentukan daripada Permen 12 itu adalah Undang-Undang 1174. Ya, yang judulnya salah satu bab 8 itu adalah eksploitasi dan pemeliharaan. Bukan operasi dan pemeliharaan. Tapi jangan khawatir, substansinya adalah sama. Ya, tentang operasi dan pemeliharaan. Ini Mas Seman dari mana? Berantas toh? Wah, anggotanya Pak Pausi dulu. Oh, Madura berarti ya. Seman bukan Madura toh, Mas? Tak pikir Pendalungan. Ya, ini dari Berantas. Baik, saya lanjutkan. Ini mungkin Mas Novan itu juga belum pernah di OP, biarpun di Berantas, masih di pelaksanaan ya Mas. Seman di apa? Di? Irigasi 2, PPK. Di PPK, ya. Ya, ini yang mendasari Permen PUPR 12 tahun 2015. Karena dasar pembentukan permen itu adalah Undang-Undang 17 yang judulnya adalah eksploitasi dan pemeliharaan. Makanya judulnya ini adalah eksploitasi dan pemeliharaan, tapi substansinya adalah eksploitasi sama dengan operasi. Jadi mohon diartikan seperti itu. Kadang-kadang nggak kuat ini harus nutul. Nah, sekarang kita sedikit pemahaman tentang OP itu apa. Ini prinsip dasar, OP itu
apa? Karena irigasi, kita harus paham dulu. Karena yang diurusi OP irigasi. Irigasi itu adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan seterusnya. Itu ada di definisi ya. Prinsipnya bagaimana kegiatan irigasi itu menunjang pertanian. Jadi Bapak Ibu sekalian, irigasi itu menunjang pertanian. Jadi tidak bisa orang irigasi berjalan sendiri itu. Harus bersinergi dengan pertanian. Ya, yang kita urusi, kita airi itu adalah pertanian, budidaya. Ya, betul juga orang pertanian tidak bisa berdiri sendiri itu. Airnya dari mana? Jadi prinsipnya adalah harus bersinergi antara PU dan pertanian yang ngurusi irigasi dan ngurusi budidaya. Jadi prinsip dasar seperti itu. Dilanjut. Nah, aktivitas irigasi itu adalah penyediaan, pengaturan, pembuangan. Jadi airnya diatur, ya, diatur, disediakan dulu lah di hulu sana, di bangunan pengambilan itu menyediakan airnya. Setelah masuk diatur, dibagi, diberikan, digunakan. Nanti sisanya adalah pembuangan. Makanya ngurus irigasi itu tidak hanya pembawanya saja, tapi juga pembuangannya. Juga ngerehab itu tidak hanya pembawanya saja, tapi juga termasuk pembuangnya. Tergantung apa hasil daripada desainnya apa. Ya, jangan sampai pembawanya bagus, pembuangnya tidak bagus. Implikasinya adalah terjadi genangan pada saat kelebihan air, terutama pada saat musim penghujan. Ya, seperti itu. Nyantol ya. Ya. Di sini pembagian air itu di bangunan bagi. Ya, di bangunan bagi yang membagi biasanya tempatnya di primer, membagi pada jaringan sekunder. Atau masih primer lainnya. Ya, membagi, masih fungsinya membagi. Membagi debit. Kalau pemberian itu ada di sadap, memberikan air ke tersier, itu pemberian. Biasanya ini dari bangunan sadap, kalau pembagian di bangunan bagi. Terus penggunaan itu sudah di tingkat tersier. Penggunaan sudah di tingkat di level tersier. Jadi ini bagi dengan bangunan bagi, sadap di bangunan sadap. Nah, sekarang ada namanya bangunan bagi dan sadap. Berarti itu yang bagi, yang nyadap. Berarti campuran dari keduanya. Ya, saya kira ini yang prinsip-prinsip dasar. Dilanjut. Nah, OP pelayanan irigasi itu prinsipnya adalah warung jamu. Ini moto lama lah. Warung jamu. Waktu, tempat ruang itu lokasi, ya. Jumlahnya harus tepat juga, berapa liter per detik harus sesuai kebutuhannya, terus kualitasnya juga harus tepat. Ya, tepat waktu, tepat jumlah, tempat mutu, dan waktunya. Tempatnya, jumlah itu debit ya, waktunya, mutunya. Biasanya yang paling bawah ini rodok tidak tidak menjadi prioritas utama, kecuali ada limbah-limbah berat yang berdampak kepada kualitas berdampak terhadap tanaman. Pak Cito, terima kasih waktunya Pak. Ya silakan. Bayu Pak dari Jogja Pak. Iya, monggo Mas Tadi Bayu. terkait disampaikan oleh Bapak bahwa irigasi adalah usaha penyediaan untuk kegiatan pertanian. Kemudian dalam perkembangannya dewasa ini memang sudah banyak yang beralih fungsi Pak. Nah kebetulan di tempat kami dan mungkin Bapak juga sudah medsos sendiri, sudah semakin menjamur Pak alih fungsi dari pertanian tanaman menjadi pertanian ikan
Nah, itu menjadi konflik yang sangat menurut kami juga agak kerepotan juga Bapak, karena ketika di dalam pengaturan airnya seolah-olah petani padi itu akan dikalahkan oleh petani ikan karena kebutuhan di kolam sudah sangat banyak. Pendekatan-pendekatan secara sosial sudah kita lakukan di dalam rapat 15 harian, namun apakah nanti di dalam pelaksanaan modernisasi irigasi Bapak ada acuan yang dapat kami terapkan di lapangan terkait dengan metode pengaturannya, meskipun sudah tadi disampaikan bahwasanya bisa saja nanti pengambilannya dipisahkan atau kemudian lokasinya dikelompokkan, akan tetapi dalam perkembangannya ternyata itu tidak semudah itu di lapangan, karena nanti ketika dikelompokkan mereka akan mencari lokasi baru lagi yang itu tentu akan dapat merusak alokasi yang sudah kita sediakan. Mohon arahan Bapak terkait kondisi tersebut. Terima kasih Bapak. Ya, jadi Mas Bayu, ini memang fenomena ya. Di mana-mana itu. Kalimantan Selatan ada Riam Kanan. Di Sumatera 8 ada Klingi Tubung Mulyo. Seperti itu. Jadi ini masalahnya sebenarnya kalau diatur dari awal atas dasar kesepakatan, mungkin bisa, jangan sampai sudah terlanjur. Kayak Klingi Gumulya itu sudah terlanjur itu. Nah itu perlu babat-babat alas itu. Makanya tidak cukup pendekatan fisik, tidak cukup itu. Jadi harus penegakan kelembagaan harus dilakukan, terus ada sosial ekonomi juga harus dilakukan, pemberdayaan harus dilakukan, terus terakhir baru pendekatan hukum. Jadi tidak bisa salah satunya itu bisa menyelesaikan permasalahan itu ya. Jadi makanya di dalam peraturan itu untuk irigasi yang multiguna itu dapat dibentuk namanya forum koordinasi. Forum koordinasi itu ya mewadahi antara semua petani berbagai budidaya, membentuk wadah di situ. Nah asasnya ya keadilan pemerataan tadi. Nah kalau masyarakat sekitarnya sana itu sudah memahami bersama, tentunya ya disepakati bersama Mas Bayu. Tapi tidak bisa pendekatan pemerintah, itu harus antar mereka. Kalau terjadi apa-apa ya antar mereka, bukan pemerintah ngadu. Tetapi sebagai backing adalah antar masyarakat. Tidak bisa dia di hulu menang-menangan ngambil air. Makanya di dalam konsep itu, sejak awal misalkan sistem planning mulai survei itu, kalau masyarakat mau budidaya apa, sampaikan di situ. Supaya di dalam desain itu disiapkan. Tentunya memperhitungkan air nanti kesepakatan bersama dengan masyarakat yang lainnya. Tidak bisa, ini masyarakat yang sudah ada pertanian. Itu dirembukan, jadi ini mau ada ikan bagaimana. Karena airnya nanti mungkin jadi terbukakah. Masyarakat tokoh-tokoh diundang, ini potret airnya semacam ini. Kalau nanti ini pakai ikan, kebutuhan ikan itu per liter per detiknya sekian. Nah itu bagaimana? Jadi konsepnya sebenarnya kalau petani ikan itu airnya bisa kembali, nggak ribet amat. Nah konsep jaringan kembali ini yang belum dirintis sekarang. Makanya saya sempat usul, pada saat orang bikin kolam ikan, dia harus menyediakan drainase di sebelahnya. Perantas Pak. Iya. Tadi kan ini kesiapan ISA ini Pak ya, kan berarti ya kita ada output. Kalau sangat siap itu perjanjian, kalau ini kesepakatan Pak. Ya. Ini untuk rekomendasi RTTD tadi. Tim persiapan ISA, ya. Rekomendasinya, ya. Nah, terus tadi itu ada apa? Pintu air itu elektrik Pak, itu kan sulit kalau harus dilengkapi. Pintu air kenapa? Paling enggak sudah elektrik. Biar dengar. Paling enggak sudah elektrik Pak, pintu-pintu air Pak. Hah? Tadi ada apa? Pintu-pintu air di sekunder itu paling enggak sudah elektrik. Ya jadi gini, pintu yang besar itu elektrik, kalau kecil ya enggak usah elektrik lah, ya. Sorongnya ya iso muter ya. Nanti kepenaan PPA-nya. Ya.
Karena nanti nggak bisa olahraga kalau tombol-tombol aja PPA. Kalau kecil-kecil, agak kecil ya diputer aja sambil olahraga. Kalau yang besar itu harus sel listrik. Makanya di modernisasi irigasi kalau pintu di atas 2 meter kan harus elektrik idealnya kan seperti itu. Apalagi Mas Nopan. Jadi memang salah satu ketentuannya jangan sampai gini, kita melayani irigasi semuanya harus ready. Jangan sampai waktunya melayani terus pintunya rusak, ya enggak boleh lah. Ya, jadi seperti itu. Terus form yang tadi itu Pak, form apa kelengkapan bangunan itu Pak. Form-formnya? Kita enggak pernah itu Pak di pelaksanaan itu, disuruh ngisi itu apa enggak? Iya ini. Ya ini, ya nanti diisi. Enggak, maksudnya kita di pelaksanaan itu mungkin setelah pelaksanaan harusnya ngisi seperti ini Pak. Tapi selama ini enggak pernah ini di. Ya belum mungkin lagi arep ya. Belum Mas iki sik. Iya, ini produk terbaru OP ini akan diterapkan, baru akan diterapkan. Ya, memang sedang persiapan sekarang. Makanya besok nanti malam itu saya ke Semarang. Ya, hari Rabu Kamis saya ngisi acara di Semarang termasuk ISA ini karena nanti termasuk praktek di lapangan. Jadi teman-teman yang masuk SIMUP pasti ngumpul di Semarang. Ya, termasuk nanti ada praktek Kamis itu praktek menerapkan ini uji coba di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Pak, ketika Pak, ini saya masih di OP, masih di irigasi dan banyak sekali sekarang istilah-istilah baru dan menjadi fajol-fajol yang mudah-mudahan kita di balai-balai bisa memahaminya dan sebagai pelaksana bisa sedikit-sedikit mulai menerapkan. Saya hanya ingin konfirmasi saja Pak, dari berbagai istilah penilaian yang pada suatu DI ya. Ya. Kita mengenal isi, mengenal parameter, kemudian di pelatihan juga kita IKMI ya, kesiapan organisasi, dan ada lagi juga ISA. Apakah ini akan menjadi sebuah rangkaian serial yang harus ditempuh oleh suatu daerah irigasi sehingga suatu daerah irigasi tersebut menjadi suatu irigasi yang menjadi benar-benar modern dan memberikan pelayanan yang optimal kepada penerima manfaat. Itu aja sih Pak, karena lihat dari parameternya kan hampir sama ya, dari 6, kemudian di IKMI 5, kemudian di ISA juga 4, masih beririsan sama. Iya. Itu aja Pak. Oke. Ya. Memang ada beririsan, tapi yang dinilai beda. Tujuannya beda kan? PAI pendataan, IKSI kinerja, ya kondisi fungsi campuran di IKSI itu. IKMI untuk kesiapan modernisasi irigasi. Kan masih ada lagi audit teknis persiapan OP. Mirip-mirip semua, tapi ini yang paling sederhana karena ini kan ikutan dari PROM. Ini di belakangnya PROM. Jadi secara teknis sebenarnya itu data-data itu sudah lengkap di PROM. Makanya ini kan hanya kelengkapan. Apa nek bangun bendung itu ya sayapnya sudah ada, lantainya ada, mengono tok. Tidak menilai secara detail sebagaimana IKSI. Ya. IKMI itu ya 6 indikator tadi, 5 pilar itu kalau IKMI. Gabungan dari itu. Ini hanya ringan-ringan saja. Karena ini urusannya untuk melayani irigasi tadi, apa fungsinya ya baik beneran, gitu dok. Kalau ini penilaiannya ini bersamaan dengan uji pengaliran, sudah clear mas, jadi satu. Ya, jadi substansinya itu biarpun mirip-mirip berbeda. Sore hari ini adalah modul kebijakan dan konsep dasar modernisasi. Jadi dasar hukumnya ini tadi ya. Saya tanya satu persatu, ini sudah punya yang nomor 7 sama 8 sudah punya. Nomor 9 sudah ada yang punya, 6 sudah punya.
5 sudah punya, 4 sudah punya, 3 sudah punya, 2 sudah punya ya. Nomor 78 sudah ada yang punya. Belum? Belum ada yang punya ya. Pokok-pokok modernisasi sama pedoman umum. Modernisasi, belum ada yang punya. Ya nanti saya kirim ke panitia ya. Untuk di-share ke peserta. Ya. Itu bagus untuk bahan bacaan. Baik, jadi pemikiran modernisasi itu sebetulnya sudah lama itu, sejak tahun 95-96 itu ya. Jadi pada meeting organisasi pangan pertanian PBB di Bangkok, itu dia telah mengutarakan bahwa irigasi yang ada di dunia ini perlu dimodernisir. Ya. Dan hasil keputusan ini disanggupi dan diiyakan sama seluruh peserta, termasuk peserta dari Indonesia. Ya. Waktu itu didefinisikan bahwa modernisasi itu ini. Ya. Ya, ini saya pakai bahasa Jawa ini ya. Modernization, irrigation are combined strategy. Ya. Jadi gabungan dari strategi of institutional, managerial, and technological change with the objective to change from a supply to service-oriented mode of operation. Ya, jadi mereka itu sudah mengindikasikan di dunia itu untuk lebih memodernisir irigasi kita itu. Kita punya masalah institusi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Cito ya. Kita ada masalah sistem operasi manajerial ini. Terus kita juga ada masalah teknologi. Teknologi tadi sudah diceritakan oleh Pak Cito bagaimana itu pintu bisa mengukur dengan baik dan lain sebagainya. Nah inilah yang 3 masalah inilah yang sebetulnya secara bertahap sampai masa kekinian ini diutik-utik terus ini 3 masalah ini. Ya. Bagaimana institusi yang mengoperasikan itu supaya lebih efektif dan efisien, supaya berhasil guna banyak itu bagaimana ngaturnya. Terus sistem operasinya tadi sudah diceritakan oleh Pak Cito. Itu bagaimana supaya bagus sistem Blanco O tadi dan lain sebagainya, Smopi dan lain sebagainya tadi. Terus teknologikalnya itu yang menyangkut ya, apakah cara pengukurannya, apakah salurannya banyak bocor, apakah ngukurnya nggak tepat, operasikan pintunya nggak beres gitu. Itu yang perlu ditingkatkan, ya. Dengan sasarannya itu adalah merubah orientasi pemberian airnya, ya. Jadi from supply to service. Biasanya kan kalau supply itu hanya kita memperhatikan jumlah air, tapi kalau service itu bagaimana air itu bisa digunakan dengan baik oleh petani. Baik tepat jumlah, baik itu tepat waktunya. Itu tahun 97. Disimpulkan seperti itu. Di dalam perjalanannya modernisasi irigasi itu, nah ini yang saya maksud tadi. Ini buku ini harus punya Anda. Buku ini juga harus punya Anda. Nah, ini kajian akademisnya. Nanti saya kasih ke panitia nanti untuk di-share ke peserta ya. Terus buku ini pernah baca nggak ini yang dijelaskan Pak Cito tadi? Ya, Permen 12 tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Ini penting ini di dalamnya. Ini dasarnya bagaimana kalau kita mau masuk ke modernisasi, kita harus menguasai ini dulu. Ya, di dalamnya tadi sudah dijelaskan secara maraton sama Pak Cito. Ya. Ini sebagai dasar.
Kalau kita tidak menguasai ini, jangan harap kita mau menginjak ke modernisasi. Karena inti dari modernisasi itu adalah operasi, manajemen, pengelolaan. Ya. Ini juga pengelolaan aset. Aset di sini dimaksudkan bahwa kita harus bisa menginventori setiap bangunan. Inventory itu bukan hanya sekadar ini bangunan 1, bangunan 2, tapi tingginya berapa, lebarnya berapa, lokasinya di mana, ya. Banyak bukaannya berapa, lebar pintu ada berapa buah, untuk mengalirkan debit berapa, ya. Dengan range tinggi bukaannya berapa, jenis pintunya apa, ini ada di sini semua. Ada di sini. Ya. Sekali lagi kita kembali lagi ke sini. Di sini ini ada menyelip yang namanya indeks kinerja sistem irigasi. Di situ ada di dalam penilaiannya itu infrastruktur irigasi itu mempunyai bobot yang terbesar 45%. Ya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Cito sekilas mungkin ya, bagaimana cara menilai bahwa kehandalan infrastrukturnya. Nanti kita dilihat, ini retak, ini roboh, ini sopak sedikit, itu nanti berapa nilainya, itu nanti bisa dihitung. Ya, ini juga begitu, ini PAI, pengelolaan aset irigasi. Ini harus mutlak harus Anda kuasai. Nah, terus ini SE Dirjen Air 2001-2019. Yang intinya itu adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ya, dasar hukumnya ya, Permen 30 tentang pengembangan dan pengelolaan irigasi serta dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan irigasi partisipatif yang berorientasi pada level of services. Atau dasar sistem pengelolaan secara utuh, efektif, efisien dan berkelanjutan. Nah, jadi ya, untuk mengimplementasikan dalam untuk mendukung produktivitas. Nah, dan ketahanan pangan serta kesejahteraan petani. Maka perlu dilakukan upaya modernisasi irigasi dengan berbasis 5 pilar. Pak Cito sudah menjelaskan ya 5 pilar itu apa saja. Oke. Ini 5 pilar itu. Ketersediaan air, infrastrukturnya bagaimana, banyak yang sopak, banyak yang bocor, banyak yang rembes gitu ya. Mungkin tanggulnya kurang tinggi dan lain sebagainya. Terus yang nomor 3 ini intinya di situ. Jadi pengelolaan irigasi. Jadi nanti kita modernisir itu kebanyakan adalah di pilar ketiga ini pengelolaan irigasi. Makanya Permen 12 tadi perlu dikuasai itu sebagai dasar. Ya. Terus institusi irigasi, tadi Pak Cito sudah bilang, namanya UPI, UPIM, dan lain sebagainya tadi. Itu bagaimana pengaturan institusi supaya lebih terkoordinasi dengan baik, mempunyai NSBM atau standar dengan sama apabila berlainan kabupaten, dan lain sebagainya, supaya pelayanan terhadap pengoperasian air irigasi itu sama standar. Nah, yang ada itu kan begini sekarang. Satu irigasi itu dia tersebar atau lahannya itu melalui 2 kabupaten atau 3 kabupaten bahkan. Ada di rentang itu adalah 1 kota 3 kabupaten. Nah, bisa dibayangkan setiap areal yang ada di kabupaten masing-masing dan kota itu kebijakannya sendiri-sendiri. Wah, itu bisa penggunaan airnya tidak efisien, ya. Apalagi perhatian terhadap pemeliharaannya, terus perhatian terhadap insentifnya
personil yang tergabung dalam institusi irigasi berlainan dan skillnya juga berlainan, ya bisa kita bayangkan padahal itu satu sistem irigasi. Ya, makanya pilar 4 ini juga harus kita improve dari waktu ke waktu. 1, 2, 3, 4 itu intinya kan diisi oleh manusia sebagai pelaku. Jadi kalau manusianya tidak pernah kita adakan training, tidak pernah kita, sebentar ada telepon saya, sebentar ya. Iya Pak Sigit. Pak Sigit di mana ini? Oh, ya. Di dalam pelaksanaan modernisasi irigasi itu terdapat 5 pilar yang harus kita penuhi dan laksanakan. Yang ingin kami tanyakan Bapak, seyogianya bagaimana melaksanakan pemenuhan dari 5 pilar tersebut? Apakah ada salah satu pilar yang harus didahulukan atau kesemua pilar tersebut dilaksanakan secara paralel dalam satu tempo waktu tertentu? Kemudian ketika memang diperlukan satu pilar yang harus didahulukan, mengapa Bapak? Kemudian yang kedua Bapak, mohon izin, disampaikan tadi ada variabel penilaian di dalam IKMI, ada 16 sampai 20, 20 sampai 10 sampai 16 tadi, mohon izin Pak. Adakah juknis yang mengatur breakdown daripada variabel tersebut sehingga diketahui angka-angka tersebut kita dapatkan dari mana dan kemudian bagaimana cara kita untuk lebih mudah membacanya? Demikian Bapak, terima kasih. Ya, oke, benar. Yang kedua dulu ya, saya jawab ya. Jadi IKMI itu memang penilaian yang bersifat apa ya, tidak bisa dikuantifisir. Bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi nanti juru nilainya pun itu juga orang yang sudah harus mumpuni, gitu ya, bisa nyimpulkan. Karena itu kan kumpulan dari IKSI dan PAI tadi ya. Kalau IKSI dan PAI itu juga taksiran sih ya, taksiran. Makanya IKSI itu tadi Pak Cito udah menyampaikan itu kita perkaya Pak, itu yang untuk penilaian infrastrukturnya. Kalau dulu itu hanya infrastrukturnya itu baik atau tidak gitu aja. Ya, kondisi bendung bagaimana. Nah, ini bendung itu kita pecah lagi. Bendung itu sayap kiri, sayap kanan, mercu. Nah, itu antara lain ya. Sehingga dari hasil IKSI dan PAI tadi diakumulasikan di IKMI. Makanya IKMI itu bersifat kualitatif, bukan kuantitatif. Ya. Makanya tim penilai IKMI itu harus orang yang sudah tidak bisa dilaksanakan dengan orang yang belum mumpuni tentang irigasi. Karena ini adalah IKMI itu merupakan simpulan dari IKSI dan PAI nanti. Rujukannya ke sana. Ya, rujukannya ke sana. Makanya disyaratkan kan IKSI itu harus optimal dulu. Nah, optimalnya bagaimana kita? Wah itu. Disimpulkan secara kualitatif di IKMI. Gitu. Ya. Jadi memang ini unik. Jadi kita kalau mau mengkuantifisir itu memang susah. Karena memang mazhab kita mulai dari IKSI dan PAI itu, kalau PAI itu boleh dikatakan hampir mainly itu hanya bersifat inventory sebetulnya. Tapi inventory yang merujuk data teknis, gitu ya. Ya. Kalau inventory, inventarisasi, soalnya kita ditugaskan menginventarisasi rumah, gitu ya. Rumah adalah rumah tingkat 1, luas tanahnya sekian, tapi nggak sampai dalamnya itu ada apa. Nah, kalau PAI itu ya termasuk dalam-dalamnya itu, dimensinya berapa, kapasitas alirnya berapa, tinggi air operasinya berapa, gitu. Jadi itu PAI.
Sehingga aset itu utuh beserta dimensinya. Ya, bukan hanya sekedar inventory kasar, tapi kita usahakan lebih detail daripada itu. Sedangkan IKSI juga dari tahun ke tahun kita tingkatkan. Ya, kalau dulu itu hanya bendung, itu mercu, tembok, hanya gitu aja ya, kalau nggak salah. Saya lupa ingat itu. Tapi itu sudah diuraikan lagi lebih detail. Retak rambut, retaknya segini, revetment upstream, revetment downstream, ya, terus abatment kiri, abatment kanan, diurai semua. Kondisi mercunya bagaimana, ada yang sopak sebagian, sopak berapa persen, itu ada nilainya semua.